Kasus kilometer 50. Keprihatinnya apa? Saya melihat dan memahami, memberi makna Pak Kapolri ini dalam posisi cuci piring yang kotor yang dilakukan oleh pihak lain. Itu keprihatinan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gagasan, pemikiran, dan juga opini mengenai yang berkembang saat ini yang terkait dengan masalah penegakan keadilan yang kelihatannya bukan bertambah baik tapi bertambah parah atau ke arah yang lebih negatif. Tapi sebelum saya berbicara mengenai hal itu, saya ingin, kalau boleh juga atas nama UI Watch, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo dengan tindakannya yang sudah mulai membuahkan, membenahi kepolisian dengan tema yang sederhana, mengena dan mendasar, yaitu kalau mau bebenah ikan yang busuk, kalau nggak bisa dari bawah, kepalanya jadi potong. Dan kelihatan betul karena di media sosial itu sudah begitu berkembang kelakuan oknum polisi yang sudah begitu terbuka dan luar biasa, sehingga di salah satu acara di TV tagar yang mengatakan lapor polisi percuma, ya memang seperti itu. Bahkan dulu itu ada joke yang mengatakan kalau kita kehilangan kambing, lapor polisi, yang terjadi adalah kita akan kehilangan sapi. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini yang dibenahi Pak Kapolri dan kami memberikan apresiasi yang tinggi. Dan yang menarik, pesan yang beliau sampaikan sebagai dasar acuan, jangan baper, tolong betul-betul tegakkan keadilan. Sehingga saya menangkap pesannya itu, jadikanlah slogan atau core values dari polisi melayani dan melindungi dan melayani itu betul-betul ditegakkan. Sekali lagi kami berikan apresiasi. Dan ini merupakan kerja besar yang butuh waktu dan keseriusan. Dan yang kedua, ada keprihatinan yang kami sampaikan buat Pak Kapolri, kasus kilometer 50. Keprihatinnya apa? Saya melihat dan memahami, memberi makna Pak Kapolri ini dalam posisi cuci piring yang kotor yang dilakukan oleh pihak lain. Itu keprihatinan dan kita bisa melihatlah bagaimana posisi beliau, tentunya lewat Bareskrim yang juga menjadi repot dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara masalah keadilan, saya akan mulai bicara mengenai kilometer 50. Ini serius sekali dan saya memberikan nama pembunuhan keji kilometer 50. Desember, kalau nggak salah tahun 2020 ya, Desember 2020. Masalahnya sederhana, pelakunya jelas, informasinya cukup lengkap segala macam. Kenapa penyelesaiannya begitu sulit? Nah, di Republik ini, di Republik 62 ini, kalau sudah ada hal seperti itu, melihat pengalaman lalu, itu artinya apa? Keterlibatan petinggi-petinggi cukup kental dan sedang mencari solusi, strategi atau senario bagaimana ini tidak menggantung bisa selesai, tetapi tidak melibatkan petinggi-petinggi di atas. Contoh, kasus Novel Baswedan, itu jelas kok lama betul. Akhirnya ya dibikin scenario-nya yang polisi sakit hati lah, ya udah aja lah.
Dan kalau berbicara penegakan keadilan, kita bisa mulai dari sana. Ini kilometer 50 ini tragis dan bukan cuma memprihatinkan tetapi memalukan. Jelas pernyataannya disampaikan pertama kali terbuka oleh Kapolda yang nggak jelas, Kapolda Metro Jaya, yang tidak jelas urusannya. Pangdam Jaya juga hadir, ngomong kiri kanan membuat segala macam, ternyata keliru dan dikoreksi oleh bawahannya. Ini ada apa gitu. Kemudian penjelasannya itu jelas betul, suatu proses pembenaran segala macam, sehingga saya dan teman-teman mengatakan ini kalau kita pakai logika anak sekolahan sedikit aja ya, pakai nalar sehat, pakai logika akal sehat, ini ya mentertawakan, memprihatinkan sekaligus memalukan dan menjijikkan. Jadi misalkan saya sudah menduga dari awal, kenapa tidak dibentuk tim khusus, tapi pemerintah meminta Komnas HAM bergerak. Saya udah membaca itu. Kalau begini Komnas HAM sudah dikendalikan, hasilnya jelas. Komnas HAM pun menjadi jenaka laporan atau temuannya. Komnas HAM sampai saya bilang ini nggak malu apa Anda seperti itu. Di kesempatan yang lain sebelumnya saya pernah berbicara, menyampaikan hal ini khusus mengenai Komnas HAM. Dan saya bilang ya kalau orang udah urat malunya nggak ada ya nggak tahu lah. Jadi ya mau diapain, itu aja udah jelas. Kedua yang sangat jenaka lagi, kenapa tiba-tiba TKP itu ditutup, digusur orang suruh pindah, ada apa? Ditambah dengan jenaka lagi, CCTV itu segala macam tiba-tiba rusak. Jadi memang jenaka betul, sehingga mereka lupa bahwa Saudara Edi Mulyadi dan Tempo itu menyelusuri dengan berbagai saksi mata di sana. Waduh, itu jelas banget. Kalau saya mengatakan, ya jangan terlalu murah bener lah, masa cuma 3 orang, pelakunya level bawah, nggak ditahan, dari 3 orang 1 udah meninggal dunia, yang 2. Nah terus yang nyuruh siapa? Ya mobil-mobil yang lain mana? Di hierarki kepolisian seperti di militer itu jelas nggak akan mungkin level bawah itu bertindak kalau tidak ada perintah. Kan di medsos ramai itu ada bukti baru ini, kemudian ngelawan pertama kali melawan jadi mau nembak juga, tembak dari mana gitu. Jadi udah terlalu capek lah ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau tanggung jawab siapa? Panggil Pak Polda Metro Jayanya itu. Tanya diusut dari sana. Dapat laporan dari siapa segala macam. Nggak mungkin bawaan bergerak. Itu mobil pengintai. Urusan apa ngintai Habib Rizik? Pakai preman. Kayak kasus Herman Syah. Tiba-tiba diserang preman di jalan. Ini kan udah disiapkan juga tim preman. Jadi ini polanya sama. Novel Baswedan disiapkan juga tim preman tanda petik. Ini udah sama polanya. Jadi kalau mau ngusut yang benar, ya usutlah dari Kapoldanya dipanggil. Yang pertama ditanya urusan apa, Kapolda manggil Pangdam. Bukan urusan Pangdam itu. Tapi udahlah, kita memahami segala macam. Nah, kesimpulannya apa? Kalau sudah repot begini, ini mainan tingkat atas. Sampai ada yang guyonan, saya sih nggak percaya ya. Jangan-jangan ini presiden pun tahu ini. Nah nggak tahu lah, itu spekulasi, duga-dugaan. Tapi mungkin ada yang lebih tinggi dari Kapolda. Saya nggak tahu. Tapi kalau yang diusut, yang diperiksa, cuma yang receh-recehan di bawah. Jadi kalau guyonan kan orang nggak enak nanyanya. Dia bayar berapa dia? Dapat apa dia mau dikorbanin begini? Nggak mungkin lah ngelawan rebut senjata. Dari foto-foto yang ada aja ditembaknya bagaimana? Nggak mungkin orang berani ngelawan. Udah ditengkurupin di jalan. Ini ada standar operating procedures kan. Harus diborgol. Gua nggak borgol karena ngintai kok. Urusan apa coba? Dimulai dari kenapa ngintai? Ada apa diintai? Intai dipepetin, kalau nggak mau dipremanin apa namanya? Jadi banyak hal lah. Sehingga rame di media sosial, di pengadilan itu pengadilan dagelan namanya. Guyonnya dagelan, atau kalau orang bahasa hari-harinya pengadilan ecek-ecek. Ini kan merusak
institusi pengadilan yang memang belakangan ini atau sudah mulai bergerak ke arah orang kehilangan trust dan respect ke pengadilan.